Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dibolehkannya peserta pemilu berkampanye di lembaga pendidikan menjadi pro dan kontra. Sementara Menteri Agama akan membatasi kampanye politik di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya. Mahkamah Konstitusi membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan seperti sekolah dan kampus, termasuk lembaga pendidikan lainnya sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Meski ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kampanye di lembaga pendidikan, namun Menteri Agama Yakut Holil Quomas akan membatasi kampanye politik di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, termasuk pesantren. Yakut Holil Quomas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye yang bersifat politik elektoral di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Kami akan atur mana yang boleh, ya kampanye itu seperti apa. Kalau itu sifatnya pendidikan politik, tentu kita akan perbolehkan. Itu konsep dasarnya ya, konsep dasar. Kalau tujuannya untuk melakukan pendidikan politik, melakukan membuka cakrawala santri atau siapapun yang ada di bawah Kementerian Agama gitu ya, menjadi lebih baik atas politik, kita akan persilakan. Tapi tentu kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral. Menanggapi pernyataan Menteri Agama, pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan bahwa kampanye di pesantren dipersilahkan karena merupakan perintah undang-undang dan aturan MK yang harus dieksekusi. Menurutnya, Menteri Agama harus bijaksana dalam melihat kampanye di pesantren, harus adil dan sesuai aturan, agar tidak terjadi konflik di pesantren. Bagaimanapun Menteri Agama tidak boleh bertentangan kebijakannya dengan perundang-undangan ataupun aturan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan ya berkampanye di lembaga pendidikan termasuk di pesantren. Oleh karena itu saya melihat ya kita lihat nanti aturannya seperti apa. Yang jelas ketika MK membolehkan artinya lembaga pendidikan harus membuka diri, tetapi memang harus diatur batasan-batasan mana yang boleh atau tidak. Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan mendapat kritik dari pemerhati pendidikan Retno Listiarti. Menurutnya ini sangat disayangkan dengan adanya putusan tersebut karena lembaga pendidikan merupakan tempat yang netral. Tentu sebenarnya ini sangat disayangkan Kak ya, karena selama berpuluh tahun sebenarnya lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lembaga pemerintah itu menjadi tempat netral ya, hanya kepentingan publik. Jadi rumah adalah tempat netral, tapi sekarang kemudian bisa digunakan meskipun ketentuannya tidak menggunakan atribut, tapi apapun pasti ada resiko nih bagi para warga sekolah. Meski masih menjadi pro dan kontra mengenai aturan kampanye di lembaga pendidikan, namun Mahkamah Konstitusi sudah membolehkannya. Yang pasti, pemerintah, KPU, dan lembaga pengawas pemilu harus menjamin keamanan ketika ada kampanye di lembaga pendidikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.